Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Dan bersama dengan Enci Ruth saat ini ada Enci Ai, ada Enci Dina dan juga Enci Wati. Kita akan bersama-sama dalam pelayanan ibadah saat ini dan juga bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga guru-guru sekolah minggu, dengan harapan pagi hari ini semua bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati persekutuan ibadah kita saat ini. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri, kita akan angkat pujian bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha, hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji. Sekali lagi kita angkat lagu ini.
yang dikasihi Tuhan, ada lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan lagu ini, yaitu Tuhan Yesus mengajak kita untuk rajin datang di sekolah minggu dengan membawa anak-anak atau membawa teman-teman sekolah minggu. Lagu Satu Anak Tuhan Bawa Teman Pergi Sekolah Minggu. Kita akan nyanyikan lagu ini sampai dengan 5 temannya akan kita bawa ke gereja. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lagu tadi dengan harapan semua anak-anak boleh membawa teman-teman untuk ada dalam persekutuan ibadah sekolah minggu. Ya, kita akan masuk dalam doa. Mari semua sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, saat ini kami datang lagi mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu ada dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Oleh sebab itu, mari Engkau urapi hati dan pikiran kami semua, bahkan Engkau memberkati persekutuan kami ini, sehingga persekutuan ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi. Masih ada 2 pujian. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Itu dalam bahasa Indonesia, nanti sebentar akan disambung dengan bahasa Inggris. When Jesus in the family. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home. Coba sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, yang datang ke hadirat-Mu dengan kepala yang tertunduk. Kami mau mengakui akan setiap salah dan dosa yang sudah kami perbuat, yang telah melawan kehendak-Mu. Baik itu yang sudah menyakiti hati kedua orang tua kami, kakak adik kami, teman-teman kami, bahkan terlebih menyakiti hati Engkau ya Tuhan.
Dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Kasihani kami ya Tuhan, biarkanlah kami selalu layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Ia sudah menyerahkan anaknya, dan lewat pengorbanan darahnya kita semua sudah dibayar lunas. Dan dosa kita sudah diampuni. Oleh sebab itu kita akan angkat satu pujian, sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu teman. Tertawalah, muliakan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik dipersilakan duduk semua. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelum itu kita angkat dulu sebuah pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan untuk pelayanan firman Tuhan saat ini akan dituntun oleh Enci Dina. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, bersyukur kita boleh berjumpa lagi di minggu kedua bulan Oktober dalam ibadah gereja anak. Dan saat ini tentunya torang rindu semua untuk dengar firman, torang rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang Enci percaya firman itu yang boleh terus menguatkan torang semua dalam menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Untuk itu adik-adik kita persiapkan pembacaan dulu yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 27. Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 27
ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, sudah apa semua? Kalau sudah apa, torang mau berdoa dulu, torang minta Roh Kudus supaya boleh menuntun torang semua, boleh menjaga torang pe hati, torang pe pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menjaga hati kami, pikiran kami, bahkan lingkungan di mana kami beribadah di saat ini Tuhan. Biarlah kami fokus untuk belajar firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita sekali lagi terdapat di dalam kitab Bilangan 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Tapi Enci cuma baca sampai ayat 17. Selanjutnya kita akan ikuti lewat video. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Yosua mengganti Musa. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umatmu ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, ayat 18 sampai ayat yang ke-23 kita akan saksikan lewat video. Selamat menyaksikan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir,
Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik mau sapa dulu Kang. Shalom, damai di hati. Iya, ada sukacita, ada rasa syukur sebab luar biasa Tuhan penyertaan torang sudah ada di minggu kedua bulan Oktober. Dan torang masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menikmati hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kita nikmati tentunya. Nah adik-adik, di minggu ini kita masih ada dalam tema yang sama, yaitu tentang Tuhan adalah penolongku. Nah, pembacaan hari ini ada hubungannya dengan pembacaan minggu lalu yang sudah dibawakan oleh torang PNC Wati. Nah, ada yang masih ingat? Apa kotek tuh judul pembacaan minggu lalu? Nah, Encik mau kasih ingat jo Kang. Bercerita tentang 12 pengintai, toh? 12 orang pengintai yang diutus untuk mengintai itu tanah Kanaan. Nah, singkat cerita adik-adik, dari 12 pengintai ini ada 2 orang yang membawa kabar yang sedap untuk didengar tentunya, toh, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, sedangkan 10 orang tadi, dorang memang ada pergi mengintai, tetapi yang dorang lihat di sana DP hal-hal yang buruk, toh, sehingga membuat orang-orang Israel jadi takut. Nah, contoh, orang-orang di Kanaan itu besar-besar, toh. Torang ini sama dengan belalang, berarti luar biasa besar sekali dorang seperti raksasa. Nah, saat 10 orang tadi menceritakan hal yang begitu, tentunya orang Israel jadi takut. Tetapi ini Yosua dan Kaleb, dorang 2 bawa kabar baik. Di Kanaan, DP pohon anggur besar-besar, toh. Nah, bayangkan kalau sekarang tuh orang kenal itu pohon anggur itu 1 oki, toh, cuma pendek begini. Tapi di Kanaan itu sama dengan 1 tandan pisang. Anggur itu DP 1 oki, kong 2 orang le yang mesti mau baku pikul. Bayangkan DP besar Kang. Berarti dorang bilang di sana juga berlimpah susu dan madu. Odoh, itu yang dorang beritakan kepada orang Israel, sehingga orang Israel jadi semangat. Dorang nyandak takut sebab ini orang Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Nah, walaupun dorang bilang 10 orang bilang ada raksasa, orang-orang Israel sama dia raksasa. Tidak, kita akan masuk ke sana sebab Tuhan akan menyertai kita. Dia berkata dengan iman, dan luar biasa adik-adik, ternyata 1 di antara 2 pengintai tadi yang membawa kabar baik, yaitu Yosua, ternyata Tuhan persiapkan dia untuk menggantikan Nabi Musa. Wow, tadinya dorang cuma memata-matai, cuma ada babahoba tuh tanah Kanaan. Ternyata Tuhan persiapkan Yosua untuk membawa bangsa Israel, untuk mengepalai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, judul pembacaan judul perenungan di sepanjang minggu ini adalah Tuhan menyertai orang yang diberkati. Nah, sebelum Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah siapa? Nabi Musa. Banyak hal yang Tuhan lakukan lewat Nabi Musa yang membuat orang terkagum-kagum dengan Tuhan penyertaan. Pertama, atau yang paling terkenal sekali adik-adik, peristiwa di mana Tuhan memakai Musa untuk membelah laut
teberau. Bukan karena tubuh sampai kehebatan adik-adik, semua terjadi atas izinnya Tuhan. Torang so lihat di video tadi, luar biasa. Musa cuma dah pakai tongkat begini, laut langsung terbelah. Dari cerita itu adik-adik torang belajar bahwa terkadang torang pe kehidupan DP posisi sama seperti peristiwa Musa. Musa dan bangsa Israel ada di tengah-tengah. Dorang mau maju ke muka, ada laut teberau. Dorang mau mundur ke belakang, ada tentara Mesir. Sedangkan kuda lagi dorang, Firaun dan tentaranya. Kesulitan menghimpit kehidupan Musa dan bangsa Israel. Sampai-sampai dorang, Tuhan, apa torang mau bikin sekarang? Torang mau maju, mau tenggelam. Torang mau mundur, orang Mesir mau bunuh kasih yang 4 orang. DP cerita sama dengan dorang ada di posisi telur di ujung tanduk. Mau ta sontong ke muka, dorang mau picah, mau ta sontong ke belakang, dorang mau picah. Sama dengan torang pe kehidupan adik-adik. Terkadang torang ada di posisi seperti itu. Seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi dari permasalahan. Memangnya tidak ada jalan keluar kalau torang berpikir sendiri. Tetapi saat torang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyiapkan jalan keluar yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Amin adik-adik. Amin. Semua akan Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti bangsa Israel, saat dorang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar yang di luar akal manusia. Laut teberau terbelah dan dorang berjalan di tengah-tengah laut, dan air laut seperti tembok yang mengelilingi mereka. Bayangkan, luar biasa orang pe Tuhan. Tuhan yang dulu disembah oleh orang Israel, Tuhan yang dulu disembah oleh Musa dan Yosua adalah Tuhan yang sama yang torang sembah dan permuliakan sampai saat ini. Tuhan menyertai setiap orang yang diberkati. Orang yang diberkati bukan cuma orang yang jadi pelayan khusus, bukan cuma orang yang jaga pimpin ibadah. Adik-adik juga sudah diberkati. Sejak dari dalam kandungan ibu, Tuhanlah yang menjaga dan melindungi adik-adik. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan untuk adik-adik. Percaya bahwa kehidupan adik-adik pun sudah diberkati, dan kehidupan orang yang diberkati pasti akan disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Percaya. Walaupun dalam situasi COVID-19, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, Kang, firman Tuhan bilang. Ada kesempatan beribadah. Sebab ini kalau torang masa-masa penyaringan, Kang Ci, iya. Siapa yang setia? Siapa yang setia, maka Tuhan pasti akan mengenal kita. Sampai saat Tuhan datang sebagai hakim yang adil, dia kenal orang. Aduh, sana kita pe anak sekolah minggu yang paling rajin. Biar ibadah lewat video, ia tetap ibadah di rumah. Luar biasa adik-adik. Kehidupan adik-adik akan dipelihara dari kecil, remaja, pemuda, bahkan saat menjadi orang tua akan diberkati selalu. Bukan cuma adik-adik, mama, papa, oma, opa, seluruh keluarga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, belajar dari Yosua dan Kaleb dulu. Dorang selalu menyampaikan hal-hal yang sedap didengar oleh telinga. Hal-hal yang membawa kegirangan untuk banyak orang.
hal-hal yang membawa sukacita. Berarti dari torang adik-adik belajar untuk mengucapkan hal-hal yang sama. Praktek dulu hal-hal yang kecil, sebab lidah memang tidak bertulang. Mar, karena lidah badan binasa, Kang. Biasa. Ada dengar-dengar mulutmu harimaumu. Nah, berarti dari perkataan bisa menggembirakan orang, perkataan juga bisa mendukacitakan orang. Dan firman Tuhan pasti memberkati adik-adik sekolah minggu, sama seperti Musa yang tadi, biarpun dorampe kehidupan memang sama dengan telur di ujung tanduk, torampe Tuhan yang tidak pernah kasih biar patorang. Betul ndak adik-adik? Betul. Biarpun di rumah mungkin adik-adik belajar susah, ada yang sedangkan mau beli beras kasih yang setengah mati, no masih mau belajar online. Jangan pernah mengharapkan torang pikiran untuk memikirkan jalan keluar, karena torang terbatas, tetapi torang Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kapanpun, dimanapun torang mau berseru, Tuhan selalu mendengar. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong torang, termasuk lewat teman. Toh, mari juga mau belajar sama-sama dengan kita. Pas ini kita rupa nintau mau baking ini, mari juga orang baking sama-sama. Itu adalah salah satu cara Tuhan. Di rumah soalnya ndak ada beras mau makan, selamat siang, ada mau antar beras. Itu juga adalah salah satu cara Tuhan untuk boleh terus memelihara kita. Tapi selama kita masih diberi kesempatan, kita terus berusaha. Toh, di mana ada usaha, di situ ada hasil. Di mana ada iman, di situ ada jalan keluar. Dan di mana ada keyakinan, Tuhan pasti akan selalu memberikan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga sudah menonton tayangan video cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Dan kita akan angkat dulu sebuah pujian, Aku Istimewa, untuk merespon pembacaan firman Tuhan saat ini. Undang semua berdiri, kita menyanyi dengan gerakan Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab memuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab
Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk semua. Mari yang sudah mempersiapkan persembahan, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan diberi, kita menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Dina. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ketika dalam ibadah gereja anak di pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa, yang kembali mengingatkan kami semua bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami yang memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami, satu-satunya pribadi yang mendengar keluh kesah kami dan selalu memberikan jaminan damai sejahtera untuk kehidupan kami. Dan kami pun bersyukur ketika kami diingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang pilihan-Mu, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh-Mu dan disertai oleh-Mu dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kiranya firman yang begitu indah yang telah kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan ketika kami menjalani hari-hari yang Tuhan beri untuk kami. Kami bersyukur di saat ini Tuhan. Kami telah memberi persembahan. Diberkatilah persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu. Kami pun sebagai anak-anak Tuhan Yesus senantiasa berdoa untuk mama dan papa kami yang masih diberikan berkat lewat pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati mama dan papa kami dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, saat ini pun kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan beri ketika kami ada dalam persekutuan ibadah. Maka di saat itulah Engkau melihat akan tubuh, roh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Kami pun berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berkati anak-anak yang bersyukur atas ketambahan usia setahun di sepanjang minggu berjalan ini. Dan juga guru-guru sekolah minggu, umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita senantiasa Tuhan berikan kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, agar kehidupan mereka diberkati dan mereka pun mau memberkati setiap orang yang ada di sekitar mereka. Komisi pelayanan anak sekolah minggu, Tuhan pakai kami lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ini Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita dalam melaksanakan pelayanan ini. Berikan kami kerajinan, berikan kami persatuan di dalam melaksanakan pelayanan anak sekolah minggu. Agar supaya pelayanan ini benar-benar
selalu memberikan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu yang kami layani. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk hamba-hambamu, pelayan khusus kolom 1-21, Pendeta Keri Mamusung, Pendeta Aneke Noya, Pendeta Telma Awala, dan Pendeta Sylvia Francine Sumilat. Engkau berkati kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan, agar boleh terus menyampaikan kabar sukacita di Jemaat Gemem Yarden maupun dimanapun Engkau percayakan untuk mereka melayani. Kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sebab hanya kepadamu ada damai sejahtera, hanya kepadamu ada sukacita. Untuk itu kami mau beri diri kami untuk selalu dituntun oleh-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini, dan Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Mari bernyanyi sambil dengan gerakan kita angkat pujian ini bersama-sama. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima berkat dan doa penutup akan dituntun oleh Ciwat. Mari kita berdoa, kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua, guru-guru sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan dipersilakan duduk semua. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah yang tetap setia ada dalam pelayanan bersama dengan kami di ibadah gereja anak saat ini. Tuhan memberkati kita dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sebelum kita berpisah, ada informasi pelayanan yang akan disampaikan oleh Cipena. Langsung saja informasi pelayanan. Yang pertama, ibadah guru sekolah minggu. Kita akan bertemu hari Jumat di gedung gereja pukul
19.30 atau jam setengah 8 malam. Dan tuan rumah ibadah guru sekolah minggu kolom 13. Dan ibadah gereja anak kita akan tetap laksanakan lewat video. Harap boleh tetap ibadah di rumah atau di kolom masing-masing. Yang pasti torang pengorbanan waktu untuk beribadah akan selalu diperhitungkan sebagai hadiah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.